Sholat itu wajib untuk diucapkan. Kau suruh saya mengaji. Alif lam mim mim. Nah, itu saya sudah ngaji. Sekarang kau baca menggunakan original Yunani Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Ayo silakan. Nah, Bunda Maria hamil sebelum atau sesudah nikah sama Yusuf? Itu pemikiran kita pada saat sebagai manusia. Saya bertanya, kan dikatakan lalu ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, ketika dia mengandung dari Roh Kudus, apakah status dia sudah menikah atau belum sama Yusuf? Dia sudah bertunangan. Nah, apakah orang yang bertunangan itu berarti sudah suami istri? Nah, sekarang udah sah dia. Apa buktinya kalau orang yang bertunangan itu setara dengan orang yang sudah menikah secara halal? Apa buktinya? Wih, menghujat kita berpikiran pada dia telah menghujat orang Yahudi, mengatakan bahwa yang tunangan itu udah bisa wik-wik. Bahaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelaku Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat para mu'alaf dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sholat itu wajib untuk diucapkan. Kau suruh saya mengaji. Alif lam mim mim. Nah, itu saya sudah ngaji. Sekarang kau baca menggunakan original Yunani Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Ayo silakan. Silakan Abang Roy, saya tunggu. Saya sudah ngaji. Saya sudah ngaji. Saya ngaji menggunakan bahasa Arab, bahasa original yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran saya itu firman Allah. Bukankah Tuhan berfirman kepada Nabi dan Rasulnya menggunakan bahasa kaumnya? Nabi Musa menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Isa atau Yesus menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa kaumnya. Nah, bahasa kaumnya kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad adalah bahasa Arab. Jadi terjaga.
Tidak ada yang bisa, ya, tidak ada yang bisa merubah atau menyamakan ataupun menghilangkan, menambah ayat-ayat suci di dalam Al-Quran. Satu titik saja dia rubah, itu sudah tidak bisa, karena banyak penghafal-penghafal di dunia ini. Lah, kitab kamu banyak yang revisi loh, Roy. Contoh mau ku contohkan. Mau ku contohkan yang sudah direvisi. Oke. Saya contohkan sama si Roy. Roy, saya contohkan yang sudah pernah direvisi. Oke, saya contohkan yang sudah pernah direvisi. Oke, Roy. 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 Saya contohkan ini, Roy. Roy, kemana kau? Nih, saya contohkan yang udah pernah direvisi ya. Nih, salah satu ya. Ini di dalam Lukas 11 nomor 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui Yesus engkau." Nah, kita baca di dalam Selebar 2011, sementara Yesus Isa, kalian tidak mau menyamakan. Yesus itu bukan Isa, Nora, karena ibunya Nabi Isa itu seumuran dengan Musa. Tapi kenapa? Kenapa di sini di dalam Selebar tahun 2011 di sini dikatakan Isa? What's wrong? Silakan dibuka muncungnya, Roy. Roy, silakan buka muncungnya, Roy. Gimana? Tadi Isa atau Yesus ya, mungkin kan di Al-Quran kan itu Isa kan sama juga Nabi Isa kan Yesus ya tuh. Loh, jadi sekarang kamu akui Yesus itu adalah Isa. Iya, aku akui. Loh, tapi kenapa penceritaan kalau di dalam Al-Quran Nabi Isa ketika menyelamatkan ibunya dari tuduhan fitnahan kaumnya pada waktu itu, Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah. Pada waktu beliau masih bayi, ia bisa berbicara. Sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Gini Kak Nora, Bagaimana adekku? Kak Nora ini kayaknya terpilih untuk memberitakan Injil, sehingga dia lebih mengerti atau lebih menghafal dari kejadian ya, dari kejadian sampai perjanjian baru. Kak Nora hafal betul. Tunggu dulu. Kau bilang apa? Nabi Isa menghafal? Kak Nora menghafal betul. Loh, saya tanya sama kamu. Kalau di dalam Al-Quran, kalau kau mau menyamakan, Bible kalian menyamakan Isa itu sama dengan Yesus. Nah, kalau di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu pada waktu menyelamatkan ibunya dari fitnahan orang-orang Yahudi pada waktu itu, Allah memberikan suatu mukjizat. Beliau pada waktu masih bayi saja di dalam ayunan, di dalam buayan, bisa berbicara. Sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Aku diberikan kitab Injil. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus di dalam kitab kamu, ketika ibunya hamil tanpa ada suami, pertama kali dia kan hamil sebelum menikah dengan Yusuf. Bagaimana cara Bible kalian menceritakan bahwa Maria itu dijauhkan fitnahan ataupun cercaan dari kaumnya pada waktu itu? Bagaimana caranya? Gimana ya? Nanti Gimana ya?
Ya dijawab lah sesuai isi kitab kamu. Nanti aku jawab, nanti Kak Nora bilang bukan begitu, buka Yohanes, bukan begitu, buka Loh, Matius, bukan karena begitu, begini, karena dengar ya, yang menceritakan tentang kelahiran Yesus itu dari kitab mana? 4 kitab kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Markus tidak ada menuliskan tentang kelahiran Yesus, hanya tentang kematian dengan kebangkitan. Markus tidak pernah menuliskan tentang kelahiran Yesus. Kalau Haji, Markus ada, Markus ada. nah, tunjukkan sama saya data di mana Markus menuliskan tentang kelahiran Yesus. Markus itu tentang pertobatan supaya Saya bilang di mana di dalam surat Markus pasal berapa ayat berapa menceritakan tentang kelahiran Yesus di mana? gini. Markus Nah, itu kan gini lagi. Loh, saya minta. Begini loh, yang menuliskan tentang kelahiran Yesus hanya 3 kitab. Matius, Lukas, Yohanes. Markus nggak menuliskan, bro. Markus itu hanya menuliskan tentang perjalanan Yesus, penderitaan Yesus dengan kematian kebangkitan Yesus. Gini, Nah, kalau kamu sebentar dulu Roy. Makanya kamu telah dong pertanyaan saya. Saya tadi sudah mengasih tahu sama kamu. Bible kamu itu mengatakan Yesus itu adalah Isa. Tapi di dalam Al-Qur'an Nabi Isa ketika menyelamatkan ibunya pada waktu difitnah oleh orang Yahudi bahwa dia adalah wanita penzina, Allah memberikan suatu mukjizat kepada Nabi Isa. Pada waktu dia bayi dibawa oleh ibunya dari perjalanan jauh pulang lagi ke kampungnya, Allah memberi mukjizat Nabi Isa itu pada waktu bayi bisa berbicara. Untuk menjelaskan bahwa Nabi Isa itu utusan Allah, Nabi. Makanya orang-orang Yahudi pada waktu itu setelah mendengar itu pergi. Karena hukum bagi yang berzina itu adalah dirajam sampai mati. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus menyelamatkan ibunya ketika ibunya itu difitnah hamil di luar nikah? Jangan salah loh. Kenapa kitab kalian tidak menceritakan bahwa orang Yahudi itu pada waktu itu mau merajam Bunda Maria? Bunda Maria ketahuan hamil. Gak ada disembunyikan. Tiba-tiba dia lari sama Yusuf, kan lucu pula. Nah, sekarang tunjukkan sama saya datanya, Bang Roy. Di mana datanya Yesus menyelamatkan Bunda Maria dari fitnahan orang Yahudi pada waktu zamannya? aduh capek lah sama si Nora ini, Ari Tolong ini. Bah. Oh. Usukun doho. Di dia do datana di bibelmu, di kitabmu. Kalau Yesus menyelamatkan ibunya. Kok bilang capek sama aku? Jelas nih kadang-kadang nih ceritanya masa menyelamatkan ibunya. Emang dia berzina apa? Nah, sekarang saya tanya, Bunda Maria hamil sebelum atau sesudah nikah sama Yusuf? Itu pemikiran kita pada saat sebagai manusia. Saya bertanya, kan dikatakan lalu ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, ketika dia mengandung dari Roh Kudus, apakah status dia sudah menikah atau belum sama Yusuf? Dia sudah bertunangan. Nah, apakah orang yang bertunangan itu berarti sudah suami istri? Nah, sekarang kalau untuk udah juga pada zaman dulu kalau udah bertunangan pada zaman dahulu kalau orang sudah bertunangan itu apakah sudah bisa wik-wik? Kan? Si Nora ini sok suci banget. Bukan, saya bertanya kepada kamu, ketika orang yang sudah bertunangan tanpa adanya yang namanya upacara pernikahan, apakah sudah boleh wik-wik? Maksud kamu? dulu kan beda dengan zaman sekarang. Berpikirannya jangan Oke, kalau gitu kau tunjukkan datanya sama saya. Kalau orang bertunangan sudah boleh wik-wik. Kau jangan salah. Di dalam hukum Taurat orang ini ya tidak boleh yang laki-laki dengan perempuan yang belum mahramnya itu bersentuhan. Ini gimana sih pelajarannya nih? Heran. Berarti
kamu mengatakan menuduh orang Yahudi kalau bertunangan itu sudah bisa bersentuh-sentuhan. Kau tahu pada waktu Maria Magdalena datang meminyaki kaki Yesus, itu semua orang di situ pada waktu itu memprotes. Kenapa? Karena Maria Magdalena itu bukan mahramnya dari Yesus. Kenapa bisa menyentuh Yesus? Saya pikir pandai yang naik. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus pada waktu dikandung Bunda Maria itu sudah menikah sama Yusuf apa belum? Sudah dijawab, dia sudah bertunangan, berarti pada saat itu sah di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia. Jadi Walam kalau bisawab. orang yang bertunangan udah boleh wik-wik. Saya nggak ngomong Loh, ya kan. bagaimana? Tapi dia udah Apa sah, buktinya? sah di Apa hadapan apa Tuhan. buktinya kalau orang yang bertunangan itu setara dengan orang yang sudah menikah secara halal? Apa buktinya? Wih, menghujat Sekarang kita berpikiran pada Dia saat telah menghujat orang Yahudi mengatakan bahwa yang tunangan itu udah bisa wik-wik. Bahaya ini. Bahaya ini. Bahaya ini. dengan Bahaya. Bahaya ini. Dia mengatakan orang yang tunangan itu udah halal, berarti udah bisa mengwik-wik. Wow, bahaya ini. ya kita nggak tahu. Itu kan Loh, kamu manusia. kalau kamu nggak tahu damai, kenapa kau mengatakan orang yang bertunangan itu sudah halal, udah halal di mata Tuhan? Berarti kamu melegalkan bahwa orang yang bertunangan itu udah bisa wik-wik. Apapun yang dikatakan Nah, oleh sekarang saya Tuhan. bacakan ya. Saya baca, diam kau. Ya. Kok tidak pakai data kau. Saya bacakan ini. Dalam hukum Yahudi, pertunangan kadang disebut erusin atau kiddusin adalah tahap pertama dari proses pernikahan. Pertunangan menandai komitmen formal untuk menikah. Berarti belum menikah, borjok. Kan bertunangan, tapi kalau di hadapan Tuhan, ya bertunangan itu sah-sah aja. Tapi kalau di Berarti hadapan sah-sah untuk manusia, wik-wik. Sekarang sah-sah untuk wik-wik. Itu maksudmu? Gila kau ini. Gila kau. Gila kau. Gila kau. ya udah deh. Aku tanya nih, boleh nggak? Sedangkan kau dengar ya, perlu diingatkan bahwa pertunangan dalam hukum Yahudi berbeda dengan konsep pertunangan modern yang hanya merupakan perjanjian pranikah yang dapat dibatalkan. Dalam hukum Yahudi, pertunangan adalah tahap hukum yang sah dan memiliki konsekuensi. Nah, mereka dalam hukumnya Yahudi, kalau orang yang sudah bertunangan, itu tidak boleh untuk dibatalkan lagi. Gila ini. Gila ini. Gila. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus menyelamatkan ibunya dari fitnahan orang Yahudi pada waktu itu? Silakan dijawab. Ya pada saat itu dia pergi sama Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, melalui Kudus sama calon suaminya Yusuf. Dia pergi dari Bethlehem. Siapa calon suami siapa? dari- Calon Yesus. Kok jelaskan yang bagus-bagus lah, Damai. Biar Ibu Gembili dengar. Siapa yang pergi? Yusuf pergi sama Mm-mm. sama Maria, karena kan takut dikejar bangsa Herodes masalah. Ya. Dia pergi. Nah, itu pada waktu Yusuf Saat bawa Maria itu aku mau jelasin dulu. udah. Pada saat itu dia pada saat itu dia berjalan, bertemulah dia istirahat di suatu kandang, yang namanya kandang domba. Ngawur kamu. Gimana tertulis dia beristirahat di suatu kandang? Gila kamu. Damai, pada waktu Yusuf membawa Maria, apakah di situ status mereka sudah menikah atau masih bertunangan? Masih Jawab. bertunangan, masih bertunangan. Masih bertunangan.
Jadi selama Maria mengandung Yesus sampai Yesus lahir, apakah Yusuf dengan Maria satu rumah? Wah, kalau untuk satu rumah saya nggak tahu karena saya nggak pernah melihat, nggak pernah menjadi saksi. Terus kenapa Yusuf berani membawa kabur anak gadis orang? Sekarang kutanya dulu sama kau, Damai. Kalau kau masih bertunangan sama perempuan, kau bawa kabur itu perempuan, apakah orang tidak berpikir itu adalah zina? Nah, pada zaman zaman sekarang ini itu dianggap zina. Tapi kalau zaman dulu kita nggak tahu, mungkin yang namanya bertunangan sah-sah aja. Saya kan tadi udah baca. Itu adalah tahap proses untuk pranikah. Tapi kan zaman dulu kan kita nggak tahu mau pranikah itu, yang penting di mata Tuhan. Bagaimana Damai? Bagaimana mungkin Tuhan membenarkan masih bertunangan, belum ada yang namanya upacara seremonial tentang pernikahan, upacara seremonial pernikahan, terus kau mengatakan tunangannya ini melarikan perempuan ini, terus kau anggap bilang itu sah-sah aja. Gimana sih Damai? Begini, Boleh Bang. gitu dong, pakai data lah, Bang Damai. Ya udah, nanti saya bawa dulu datanya, saya nggak bawa Alkitab nih sebabnya. Iya, nanti pakai data lah, biar enak kita diskusi, biar tidak ada penghujatan. Iya. Lagi seru aja ngelihat itu, siapa namanya tuh, denger itu. Si Roy itu geplek. Lebih enak kayak Bang Damai. Bang Damai bilang, ya nantilah nanti kita diskusi lagi. Saya nanti bawa kitab saya. Nah itu enak. Jadi kita sama-sama buka data, bener nggak? Iya. Tapi ada satu pertanyaan dikit nih. Boleh Oke, nggak? silakan. Boleh. Gini, ini kan kalau kita kan di dalam kepercayaan kita masing-masing agama Islam kan ada kalimat syahadat tuh. Syahadat, ya. Kan? Kalau kita juga di dalam Kristen juga ada bersahadat itu. Itu mana yang lebih kuat? Syahadat kamu apa, Dek? Ada, aku percaya Ya. akan Allah Bapa Maha Putra dan Roh Kudus. Bukan. Oke, sekarang ya, itu pengakuan Imam Rasuli ya. Oke, kita kaji pengakuan Imam Rasuli ya. Aku percaya kepada Bapa. Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Nggak ada kayak Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Nggak ada kayak gitu. Oh, kok kamu apa sih? Sebentar, saya buka biar kita enak, ya kan? Nih, pengakuan Imam Rasuli. Kamu jangan kepada Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, gila kamu. Saya itu tahu, walaupun agak lupa sedikit karena itu agak panjang. Tetapi kalau yang pertama, Makanya aku ingin bertanya. iya, tetapi yang pertama itu bukan kepada Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Tahu kamu. Ayo kita kaji. Kalau kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi itu maksudnya apa? Kami ya menyatakan, meyakinkan, mengimani bahwa hanya satu-satunya Tuhan yaitu Allah dan Nabi Muhammad itu hanyalah utusan Allah, Rasul Allah, begitu. Nah, sekarang pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Nah, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Tuhan Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi, semesta alam, seluruhnya. Nah, di sini pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Sama seperti aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nah, sekarang begini. Ini yang menjadi polemik. Allah Bapa adalah Tuhan, Tuhan langit dan bumi. Karena Yesus pernah mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nanti saya tunjukkan datanya. Nah, sekarang begini, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Maha Kuasa
Khalik langit dan bumi berarti maha kuasa di atas langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah Bapa adalah Tuhan. Nah, pengakuan Imam Rasuli di sini jadinya ujungnya menunjukkan bahwa kalian lebih dari satu Tuhan. Terus, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Nah, yang lahir dari rahimnya Bunda Maria itu adalah Yesus yang katanya adalah Tuhan. Nah, sekarang Yesus yang menjabat menggelar sebagai Tuhan yang dilahirkan dari kandungan Bunda Maria itu tidak dikatakan maha kuasa, karena yang dikatakan maha kuasa hanyalah Allah Bapa. Tunggu dulu, ini pertanyaannya saya begini, siapa? Itu sahadat. Silakan. Ya, kan Al-Quran itu kalau seandainya pengetahuan itu kita kurang jelas, kan dia berkata bacalah kitab-kitab sebelumnya. Ya, nah di sini kan ada sahadat itu diterbitkan sebelum Islam itu ada pada zaman Musa, zaman apa namanya, pokoknya adalah saya lupa ya. Nah itu kenapa sekarang sahadat yang sekarang ini tidak menggunakan sahadat yang lama itu, padahal Emang sahadat yang lama gimana, Dek? itu tadi yang Imam Rasuli itu pada zaman Sekarang begini, apakah Musa mengakui Yesus Tuhan? apanya? Apakah Musa mengakui? Tuhan itu gelar, ya. Saya bertanya sama kamu, Dek. Saya tahu Tuhan itu gelar. Yang saya tanya, apakah Musa mengakui bahwa Yesus Tuhan? Musa mengakui bahwa Yesus itu Allah, anak putra tunggal. Nah, di mana datanya, Dek? Kalau Ya, Yesus justru itu itu, diakui Mak. oleh Musa, ya di mana tertulis? Musa Enggak, mengatakan, nggak bisa gitu, Dek. Kamu Ya, kan ya. tadi bilang, kamu kan tadi bilang bahwa Yesus diakui oleh Musa sebagai Allah. Karena telah dinubuatkan. Enggak, begini deh. Sekarang begini, yang menubuatkan Yesus di dalam perjanjian lama ini, kan perjanjian lama yang menubuatkan kedatangan Yesus. Ya, ya betul. Nah, sekarang siapa yang menubuatkan Yesus itu datang ke dunia sebagai Tuhan? Ya justru itu ada ayatnya, saya lupa, makanya saya turun dulu dah, saya ambil Alkitab dulu dah ya. Bukan Kenapa kau mesti turun? Kau parkun aja, kau mute. Udah, kau pergi ambil, turun dulu karena Alkitab saya ada di rumah. Ini saya di kendaraan. Oh, kau di mobil? Ya. Kamu di mobil? Oh, ya udah, hati-hati Ya, nanti. nyetirnya. Ya. Ya, saya tunggu ya. Damai, cepet pulangnya deh. Hati-hati. Damai follow ya akun Bunda Gembili ya, Bunda Aron. Damai follow karena Bunda Aron tidak lama. Ya, Bunda Aron harus memerintahkan Angela. Aduh, saya sebenarnya live tidak lama ya, karena saya itu hanya kajian sebentar saja. Sebentar, saya tidak lama. Insya Allah saya menyempatkan waktu untuk berdiskusi sesama Kristen. Saya ingin kita tuh diskusi itu yang santun. Nggak apa-apa, saling sharing. Kita pakai data, ya kan? Jangan ada hujat-hujatan. Nanti Damai, tolong ya dek, jangan kamu menghujat orang Yahudi. Ya, pertunangan itu bukan berarti itu sama dengan setara dengan pernikahan. Bedakan itu ya dek. Bedanya pertunangan di dalam Yahudi, hukum pertunangan dalam Yahudi dengan
pertunangan di zaman sekarang itu bisa dibatalkan, disahkan untuk dibatalkan, boleh, bisa-bisa saja. Tetapi kalau di dalam hukum Yahudi, orang yang sudah bertunangan itu tidak sebebas atau tidak sembarangan untuk membatalkan pertunangan itu, dan dia wajib karena begini ya, mereka itu ada konsekuensinya ketika membatalkan pertunangan. Itu saja perbedaan pertunangan menurut tradisi Yahudi dengan sekarang ini. Jadi pertunangan itu bukan berarti mereka sudah layaknya seperti sepasang suami istri. Jangan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Makanya dikatakan di dalam Bible itu, di dalam surat Lukas, Yusuf mengatakan pada waktu Yusuf tahu Bunda Maria itu hamil, dia ingin menceraikan secara diam-diam. Lalu datang malaikat membisikkan kepada Yusuf. Makanya Yusuf itu tidak mau lagi menceraikan untuk menyelamatkan nama baik Bunda Maria. Tapi masalahnya perbedaan antara Al-Quran dengan Bible. Kalau di dalam Al-Quran, Siti Maryam itu dijaga betul kesuciannya. Dijaga oleh Allah. Bahkan satu tangan jamahan laki-laki pun tidak ada sedikit pun menyentuh dari tubuhnya Bunda Siti Maryam. Gak ada, dijaga betul sampai Siti Maryam itu melahirkan Nabi Isa. Makanya ketika Siti Maryam setelah melahirkan Nabi Isa dibawa pulang ke kampungnya lagi, itu orang-orang kaumnya pada waktu itu banyak yang mendatangi dan memfitnah, menghujat bahwa Siti Maryam itu adalah seorang wanita penjina. Terus bagaimana cara Allah menyelamatkan nama dari Bunda Siti Maryam dari hujatan itu? Karena Siti Maryam itu adalah keluarga yang terkenal dengan soleh. Keluarga Ali Imron itu pada zaman itu di tempatnya itu, di daerahnya itu terkenal dengan keluarga yang begitu-begitu soleh, yang sangat soleh. Makanya mereka sangat menyayangkan ketika Siti Maryam itu mengandung. Begitu ya. Akhirnya Allah memberikan suatu mukjizat kepada Nabi Isa. Nabi Isa bisa berbicara pada waktu masih bayi. Dia menyelamatkan nama ibunya, fitnah dari kaumnya ibunya pada waktu itu. Begitu. Kenapa orang Yahudi tidak menerima Nabi Isa ini? Karena Nabi Isa ini tidak mempunyai seorang ayah. Kalau orang Yahudi ini itu mereka harus jelas nasabnya, bin siapa gitu. Sementara Nabi Isa itu kan ibnu Maryam. Karena tidak punya ayah, makanya diambil dari nama ibunya. Gitu. Menurut orang Yahudi Yesus anak zina. Iya, Kak Humairo, betul itu. Jadi siapa namanya tadi, Damai? Saya memang di sini tidak mau begitu berlama-lama untuk diskusi. Insya Allah ada waktu kita akan berdiskusi lagi. Saya ingin satu, Damai menjawab bagaimana caranya Yesus menyelamatkan ibunya dari fitnahan orang-orang Yahudi pada masa itu. Yang kedua, Nabi siapa di dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang kelahiran Tuhan? Kalau dalam Perjanjian Lama yang saya tahu, banyak nabi-nabi yang menubuatkan tentang kedatangan seorang nabi, seorang raja, bukan Tuhan. Karena Tuhan bagi orang Yahudi pada zaman itu, Tuhan tidak mungkin dilahirkan. Kalau penyebar berita baik mengatakan Yesaya, kamu jangan lupa, Nabi Yesaya tidak pernah mengatakan Tuhan akan dilahirkan, tapi mengatakan seorang anak. Anak tidak mungkin menjadi Tuhan. Oke? Saya rasa Mesias. Yes. Mesias itu apa artinya? Mesias itu artinya yang diurapi. Siapakah yang mengurapi raja-raja besar? Adalah imam-imam kepala besar dan rabi-rabi Yahudi.
Tidak pernah Tuhan mengurapi manusia. Mesias itu artinya yang diurapi, betul. Tuhan tidak pernah mengurapi manusia. Tuhan datang mengurapi pakai minyak gitu cemana. Raja Daud, Raja Salomo itu diurapi oleh imam-imam kepala besar orang Yahudi dengan rabi-rabi Yahudi. Dan persyaratan untuk menjadi rabi itu harus sudah menikah. Kalau Yesus itu adalah seorang Mesias, berarti Yesus punya istri dong. Apakah Yesus sudah menikah? Jadi di situ sudah jadi bertentangan, ya, bertentangan. Mana ada di sini si Mikana? Mikana mana berani sama Noah? Saya masuk ke room Mikana, saya klik, kirim permintaan naik, ceklik. Saya tunggu setengah jam kemudian, 1 jam kemudian, 1,5 jam kemudian, 2 jam kemudian, Nora tidak pernah diangkat oleh Mikana ke room. Bang Zombie, karena apa? Karena dia tidak bisa menjawab. Yesus berdoa kepada siapa? Yesus menerima firman dari siapa? Saya tanya lagi. Jadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Itu tidak mungkin. Yesaya berkata akan lahir anak manusia yang diurapi. Memang betul anak manusia. Anak manusia bukan berarti itu. Anak manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Tidak bisa. Oke, saya jambak sebentar saja. Kita 5 menit saja ya, penyebar. Penyebar. Mana dia? Naiklah. Katanya mau kok sama saya. Ayo naik. Kabur pula dia. Kau jambak kau. Penyebar berita bohong. Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Karena mustahil sifat Tuhan itu ada milik kepada manusia. Tuhan memiliki sifat kemahaan yang kekal. Kemahaan yang dimiliki oleh Tuhan itu tidak bisa berubah. Paham? Maha melihat. Tuhan maha melihat. Bukan berarti Tuhan punya mata. Kalau Tuhan punya mata, berarti Tuhan tidak bisa menjangkau luasnya dunia. Betul. Kalau Tuhan maha melihat, dia harus mempunyai mata. Menjangkau luasnya dunia ini tidak bisa Tuhan. Karena ketika Yesus menjadi manusia, dia dilahirkan oleh ibunya. Adik. Ketika Yesus dilahirkan oleh ibunya, Yesus katanya, Tuhan, apa? Itu anak saya lagi main. Gitu. Apa yang bisa dilakukan Yesus ketika dia menjabat gelar sebagai Tuhan pada waktu Yesus masih bayi? Apakah dia ngompol? Yesus bisa mengganti popoknya sendiri? Oke, silakan naik. Inilah si penyebar. Penakut juga si penyebar ternyata. Penyebar. Nggak berani penyebar sama aku ya? Kesini. Oh, penyebar. Mana dia? Aku sudah merungkat loh. Alah, penyebar nanti ku apa ya? Aku blokir kau ya.
penyebar kotoran. Kok kelempar ya lah, kelempar. Mana kelempar kau? Nih coba saya naikkan lagi. Ayo naik. Saya undang ya. Saya undang si penyebar. Tuh penyebar udah saya undang. Naiklah. Saya cuma sebentar. Saya mau rungkat ini. Ayo. Gak mau dia. Tengoklah si Umbrella ya. Coba baca Az-Zukhruf 43 pasal 61. Hah? Tunggu dulu ya, saya buat ini ya. Coba lihat itu. Coba baca Az-Zukhruf 43 pasal 61. Az-Zukhruf 43 pasal 61 cemana itu? Ngawur ini. Kok nggak mau naik penyebar? Saya mau rungkat. Masa Az-Zukhruf 43 pasal 61? Aduh. Jangan-jangan dia mau bilang surat 43 ayat 61. Pasal 61. Kau pikir undang-undang dasar pasal? Nggak boleh gitu. Kamu nggak ngerti Al-Quran. Saya coba buka ya. Iya, pasal 61 katanya. Kan lucu. Az-Zukhruf. Oh, ayat 61. Oh, ini. Wa innahu la ilmu lis saati fala tamtarunna biha wattabi'un haza siratu mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Oh, jadi dia berpikir ikutilah aku itu kepada Nabi Isa. Wa innahu la'ilmu lis saati. Kenapa jadi lari ke sini? Kita baca dulu ya. Fala tamtarunna biha wattabi'un haza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Iya, betul. Tanda-tandanya hari kiamat itu ialah dengan kedatangannya Nabi Isa. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Kami mengimani hari akhir, hari kiamat. Dan ikutilah aku. Ikutilah aku itu siapa? Itu merujuk kepada, kau pikir kepada Nabi Isa, kepada Allah. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus, siratul mustaqim itu. Siratul mustaqim itu jalan yang lurus itu adalah mengimani Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Nanti pada waktu akhir zaman ya, ketika datang Nabi Isa, itu udah selesai ajaran dari baginda Rasul Nabi Muhammad kepada pengikutnya, itu kami kan mengimani. Makanya itu syahadat yang kami ucapkan setiap kami sholat, kami tuh melafazkan syahadat terus loh pada waktu sujud tahiyat itu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selesai. Nabi Isa itu hanya melanjutkan syariat dari baginda Rasul Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada pengikutnya. Itu siapa? Kepada umat Israel, bukan kepada kami. Ajaran syariat yang diberikan kepada pengikutnya kami, Nabi Muhammad, itu udah selesai. Tak ada lagi. Kami sudah beriman hanya kepada Allah. Apakah kalian beriman kepada Allah? Makanya dikatakan di sini, ya kan? Kamu jangan ragu-ragu tentang hari kiamat. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mengimani bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan sesembahan manusia, bukan Yesus. Kalau datangnya Nabi Isa itu kami tidak akan menjadi kaumnya Nabi Isa lagi. Nggak ada. Selesai. Nabi Isa hanya menyelesaikan apa? Menyelesaikan syariat yang belum dia selesaikan pada waktu zamannya. Nah, kalian ini siapa nanti? Siapa yang mau kalian ikuti? Gak ada. Nabi Isa untuk umat Israel. Di dalam Al-Quran pun dikatakan Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Ketika datang dia nanti di akhir zaman untuk menghakimi katanya, yaitu hanya untuk umatnya, meneruskan ajaran dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, bukan kepada kalian wahai Bani Kristen. Aduh, thank you. Ini pendeta siapa ini? Pendeta Jumatan ya? Atau apa nih? Oh, pendeta jujur. Thank you, pendeta jujur. Iya, itu surat Az-Zukhruf ayat 61 menjelaskan bahwa tanda-tanda hari kiamat yaitu dengan datangnya Nabi Isa. Nabi Isa itu di dalam hadis, di dalam suatu riwayat hadis akan bahwa Nabi Isa itu datang untuk melanjutkan syariat yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Salah satunya adalah Nabi Muhammad. Dia melanjutkan apa ajarannya itu adalah menyembah hanya kepada satu Tuhan. Nah, Nabi Isa itu datang hanya untuk kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Gak kuat melawan Edis, ngelapor orang ini. Jadi paham ya, siapa tadi yang namanya tuh yang mengatakan buka Az-Zukhruf 41 pasal 6 43 pasal 60. Itu lucu. Oke. Sampai di sini dulu saya izin untuk turun rungkat. Insya Allah kalau ada waktu lagi, ada kesempatan, kita akan bertemu lagi di live yang berikutnya. Mohon maaf dengan keterbatasan saya tidak berhak untuk menghakimi seseorang atas keimanan mereka, tetapi saya di sini hanya untuk sedikit meluruskan apa yang ada tertulis di dalam kitab saya dan kitab kalian ya. Keimanan itu adalah hak masing-masing dan hidayah itu mutlak hanya dari Allah untuk kepada hamba yang dipilihnya. Jadi berbahagialah orang-orang yang menerima hidayah dari Allah, karena sesungguhnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang spesial di mata Allah. Allah memilih dia untuk menerima ajaran yang benar. Allah memilih dia untuk meluruskan akidahnya yang benar. Allah memilih dia untuk hanya menyembah kepada Tuhan yang benar. Jadi orang-orang yang ketika diberi Allah hidayah, segeralah menjemputnya, jangan dilama-lamakan. Karena apa? Karena hidup itu tidak kita tahu ketika Allah akan mencabut nyawa kita. Ya. Jadi selalu bersyukur di dalam hidup,
bersabar dan tawakal kepada Allah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah yang diuji oleh Allah keimanannya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu bukan mendapatkan ujian tetapi mendapatkan azab dari Allah. Itu saya kutip dari guru kita ketika saya bertanya kepada guru saya salah satunya adalah Bang Zuma. Saya bertanya, apakah Allah itu juga memberi ujian kepada orang-orang kafir? Ya, beliau menjawab tidak, karena sesungguhnya ujian itu hanyalah kepada orang-orang yang beriman, agar ditingkatkan keimanannya, agar dia lulus dari ujian-ujian itu. Masya Allah. Jadi kita sebagai umat muslim jangan lelah, jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk bertanya-tanya kepada guru-guru kita kalau kita tidak tahu. Jangan bersuuzon kepada saudara-saudara yang lain, terutama jangan suuzon kepada Allah. Berhusnuzonlah kita kepada Allah dan kepada sesama saudara kita. Semoga Allah merahmati kita, meridhoi kita, kita dikumpulkan di jannahnya Allah. Jangan lupa juga kita selalu bersyukur dan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Karena sesungguhnya dengan sedekah itu Allah menggugurkan sedikit demi sedikit dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dengan sedekah itu bukan berarti kita akan menjadi miskin, tetapi dengan sedekah itu insya Allah harta-harta yang kita dapat itu akan disucikan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua, semoga selalu sehat, otak tidak kotor-kotor. Saya tahu yang di bawah pada kepanasan. Semoga saudara-saudara Kristen kita ini setidaknya sedikitlah mempelajari kitabnya. Cobalah betul-betul dihayati perkataan-perkataan Yesus. Apakah Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada Dia atau hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita akan berjumpa lagi ya, karena saya lagi ingin mencari sedikit hiburan. Taulah saya suka yang bernyanyi-nyanyi. Bolehlah kita menghibur diri kita dari penatnya kehidupan ini. Yang pasti, yang penting kita jangan merugikan orang lain. Satu pesan saya kepada saudara muslim: hindarilah komal-komal yang sudah menghujat Nabi kita. Jangan meramaikan komal-komal seperti itu. Support saudara-saudara seiman kita ketika berdakwah, ketika membuka room. Tidak usah masuk ke komal-komal seperti itu, karena tidak akan mendapat faedah, tidak mendapat ilmu. Ya. Terus yang kedua, saya ingatkan lagi kepada saudara-saudara seiman, janganlah kita menggibah atau membuka aib saudara kita. Selagi dia masih saudara seiman kita, kelakuan apapun yang dia buat, yang sudah terkuak di media sosial seperti ini, itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Karena sesungguhnya kita manusia ini tidak lepas yang namanya dari dosa. Kita minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, minta dituntun oleh Allah, diberikan jalan yang lurus. Ya, jangan kita membuka aib saudara kita. Apapun yang terjadi pada orang itu, biarkanlah Allah nanti sendiri yang menghukumnya. Begitu ya. Hindari komal-komal seperti itu. Hindari komal-komal penghujat. Tidak usah kita ikut nimbrung dengan orang-orang yang selalu membuka aib-aib saudara kita. Kita doakan saja, semoga semoga Allah menutup aib kita. Karena ketika kita membuka aib orang itu, yakin dan percayalah, Allah akan membuka aibmu. Na'udzubillah. Ketika Allah sudah membuka aibmu, kau tidak akan bisa diselamatkan lagi. Jadi itu dari saya. Terima kasih semua. Salam damai dari Tuhannya Yesus. Untuk saudara Kristen,
Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kalian, karena sesungguhnya yang saya katakan itu adalah kebenaran dari kitab kalian sendiri. Ya, ayolah, jangan bermalas-malasan untuk membaca Bible kalian, karena sesungguhnya kebenaran itu ada di dalam kitab kalian sendiri. Ya, oke penyebar, terima kasih semua, sehat selalu. Wafiq taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gabung, Mak. Assalamualaikum. Rudi, selamat Oke, Rudi, hey. pagi agama apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mau alap sama Kodonditan. Oh, Masya Allah. 25 Desember kemarin, Bang. Oh, yang PT itu ya? Saya langsung sama Kodondit sih, Bang. Dari Iya, Pontianak. sama Kodonditan. Itu di-upload di YouTube dia kan? Iya. Oh, iya, Masya Allah. Ahlan wa salam, saudaraku. Ini udah bisa on cam belum? Belum bisa, Bang, baru bikin akun. Oke, boleh bercerita sedikit ini, abangku. Bagaimana bisa mengenal Kodonditan dan bagaimana caranya hingga akhirnya antum itu bisa berkunjung ke tempatnya Donditan? Itu dulu kita cerita. Awalnya dari istri, Bang. Hah? Dari istri sering nonton channel Kodondi. Jadi basicnya kan aku orang Chinese, istriku orang Manado. Jadi kemarinnya aku Kristen Protestan. Jadi lama kelamaan istriku ada buka channel Kodondi. Ya, dipelajari, nonton terus akhirnya sharing-sharing sama istri seperti apa, juga lihat channel YouTube yang lain seperti apa kebenarannya, juga lingkungan aku juga banyak orang Muslim, orang Islam, Bang. Kalau bicara lebih jauh sih tentang kekristenan, aku nggak mau terlalu dalam, Bang, takutnya dibilang penghujat atau seperti apa. Aku nggak seperti itu sih, Bang. Yang pasti aku nggak terlalu menyakiti lagi. Nggak usah. Nggak, Cuman saya tertariknya gini Bang Rudi, saya tertariknya gini. Bagaimana Anda menjalin komunikasi gitu loh, bisa ketemu langsung sama Donditan gitu loh, datang berkunjung ke tempat dia. Apakah Anda punya teman yang bisa mengenalkan Anda kepada Donditan atau melalui via DM atau apa gitu loh? Nah, hebatnya Kodondi itu, Bang, mohon maaf ya, bukannya aku nyanjung dia, Bang, ya. Istriku ada DM dia, terus ngerespon, Bang. Walaupun dia ngeresponnya mungkin dia sibuk, mungkin telat 1 hari, tapi dia respon, Bang. Jadi itu teman-teman ya. Jadi intinya aku tanya ini, bagi teman-teman mungkin ada yang malu atau ingin mencari jalur ya teman-teman ya. Ternyata Bang Rudi ini pun sebelumnya nggak pernah bertemu muka sama Kodonditan. Dan dia pun nggak punya teman kan yang menjadi krunya atau Kodonditan. Dia melalui DM saja direspon. Jadi ketika teman-teman ingin bertanya langsung, bertemu langsung dengan Kodonditan, ternyata boleh melalui DM, teman-teman. Ya. Seperti Bang Rudi ini, mereka nggak kenal, melalui DM saja hingga akhirnya abang sampaikan, abang mau berkunjung gitu loh, abang bilang. Awalnya sih disuruh ke sana, Bang. Dia dulu yang mengundang. Kami juga ada rencana awalnya, Bang. Kami juga ada rencana ke Jakarta, cuman ya mungkin ada hal yang bikin nggak bisa pergi lah, Bang. Akhirnya lewat channel dia ya, direkam saya syahadat suami istri, lalu beliau juga ada minta izin sama saya, ini akan diupload seperti ini, apakah ada yang salah, nanti juga akan diupload. Oke, nggak masalah, saya bilang. Yang penting aku buktiin, Bang, kalau aku benar-benar masuk Islam, walaupun basic aku sih Chinese, Bang, ya. Walaupun keluarga aku melihat aku udah, kalau masalah iman sih balik lagi ke masing-masing aja sih, Bang, pikir aku begitu. Halo?
Ya, lanjut Bang. Itu aja sih Bang yang mau aku kasih tahu tentang kenapa aku bisa masuk Islam. Maksudnya kenapa aku bisa berhubungan langsung dengan Kodondi. Pertamanya lewat DM ya, istri aku yang DM dia Bang. DM Kodondi mungkin ada telat 1 hari atau 2 hari kemarin ya, tapi beliau itu ngerespon. Itu yang bikin aku salut. Akhirnya sharing, aku tanyain semuanya Bang, lalu aku syahadat syahadat sama beliau. Boleh tahu nih Bang, cerita sedikit nih Bang, ya. Hal apa yang disampaikan Kodonditan hingga Abang menganggap Islam nih yang benar nih? Dan hal apa yang Abang ragukan dalam iman Kristen pada saat itu? Tentang ketuhanan sih Bang. Tentang ketuhanan. Poinnya saja Bang, poinnya saja yang Anda ragukan tentang ketuhanan di Kristen itu hal yang mana gitu loh? Konsep yang mana ini gitu loh? Tritunggal juga iya, terus Yesus sebagai Tuhan. Dalam hati aku kan juga sering ke gereja Bang, aku kan anak komsel, jadi setiap minggu ada komsel. Terus ya apa ya, komsel. Terus dalam hati aku pas aku berdoa itu Bang, pas aku berdoa selalu ditutup dengan nama Tuhan ini gitu Bang. Itu yang aku gak serap. Seperti Intinya itulah konsep ketuhanannya itu terlalu dipaksakan gitu Bang ya. ya begitulah Bang. Cuman kan aku nggak mau bicara terlalu sampai gimana. Aku bukan ahlinya juga Bang. Ini pengalaman pribadiku. Iya betul. Jadi teringatnya istri ngikut Bang. Istri ngikut, cuman mamanya di Manado masih Kristen. Masya Allah, Masya Allah. Tapi itu juga istri ngikut. Di hari yang sama bersyahadat sama Bang. Di hari yang sama syahadatnya sama. Iya, masih ada di. Oh berarti gini. Berarti gini ya Bang ya, sebelum kalian berniat untuk diskusi sama Kodonditan, sebelumnya Abang sama istri udah tukar pikiran ini ya, berarti ya, sering cerita kayaknya terlalu dipaksakan inilah ketuhanannya Yesus ini. Udah sering ngobrol gitu juga sama istri ada? Iya, istriku juga kurang yakin, terus juga banyak dibedah tentang Alkitab Bang, tentang Bible. Iya, tapi membedanya ini antara Abang sama istri nih kan, berdua kalian begitu. Iya, sempat kelas Bang, aku radikal dulu Bang. Radikal aku Bang. Pokok secara yang duluan kalau kita cerita dapat hidayah ya, sebenarnya yang duluan dapat hidayah itu istri sebenarnya gitu Bang ya. Iya, dia ini Bang, dia itu awalnya Muslim. Oh, istri kan dulunya Muslim. Papanya di sini kan orang Muslim Bang. Terus nikah dengan orang Manado. Jadi dia ngikut Muslim, terus nikah sama aku yang masukkan dia ke Kristen Bang, begitu ceritanya. Balik lagi. Oh dulu dia sebelum menikah sama orang Manado dia Kristen. Enggak, dulu dia seorang Muslim, terus dia ikut aku jadi Kristen Bang, nikah sama aku. Gitu ceritanya. Lalu seiring berjalannya waktu, tampillah, kami kan juga sering lihat namanya zaman sekarang Bang ya, ada namanya channel YouTube dan sebagainya. Terus juga ada channel, bukan aku memuji ya Bang, bukan aku gimana, ada kelihat Donditan membedah soal Bible dan sebagainya. Dia tertarik di situ Bang, tertarik. Lalu aku juga nonton, setiap malam kami nontonin. Terus akhirnya kami masih diskusi. Setelah itu diskusi, pada saat itu aku masih radikal, masih dengan imanku begini blind, yang seperti apa yang dibicarakan umat-umat itulah yang dibicarakan dalam perdebatan dan sebagainya. Seperti itulah tingkahku Bang. Akhirnya juga dalam
lama kelamaan kok aku sadar diri bang, kenapa aku jadi dalam agama ini, kok aku jadi begini, ataukah aku sering nonton channel-channel yang kurang baik juga atau seperti ini. Akhirnya aku sadarin semuanya bang. Akhirnya kami sama-sama memutuskan hubungin Kodondi lewat via DM bang. Dan beliau merespon pada saat 1 hari kemudian ya, sharing. Akhirnya aku syahadat, terus istri aku syahadat kembali bang. Halo. Berarti intinya ketika itu abang itu udah mau mendengar perkataan istri, ketika abang berupaya untuk melembutkan hati abang kan? Iya, namanya hidayah ya bang. Keraskan sampai abang bilang radikul tadi kan? Iya, kita nggak pernah tahu bang, namanya hidayah tuh nggak pernah tahu. Iya. Tapi aku dalam Islam pun aku nggak mau bicara yang lebih berlanjut atau seperti apa, menjelekkan agama orang. Aku nggak seperti itu bang. Aku cukup jalanin agamaku. Aku mau bener-bener. Belum tentu juga kalau kita di dalam agama yang udah kita pilih bang. Yang saat ini aku pilih, aku sungguh-sungguh dalam Islam, tapi aku harus menjalanin bang. Bukan hanya kita sekedar di depan orang, tapi aku harus jalani hari-hari aku bang. Anak udah ada bang, anak? Anak aku 2 bang, kembar. Oh, sudah dewasa belum? Belum, masih SD kelas 1. Oh, bisa lah otomatis dibimbing ya ke dalam Islam langsung ya. Iya bang. Kalau masih SD. Kemarinnya mau dikirimin guru ngaji ya, itu gratis. Ya gratis. Tinggal kita atur tanggal berapa, hari apa bisanya. Seminggu sekali kalau nggak salah. Nanti kami mau itu juga seminggu sekali udah belajar ngaji. Diajarin free bang, nggak perlu bayar itu. Dari Kodondinya langsung. Iya. Ya sama di sini pun kita gitu di Medan ini, Sumatera ini, kalau ada mualaf yang mau belajar ngaji, kita kirim guru ngaji ke mereka tuh free, gratis Iya. memang. Pernah juga kami hubungin Ko Wendy Lofu ya. Dia kan orang Singkawang bang, nggak jauh. Aku orang Pontianak, dia orang Singkawang. Dia juga ngundang kami, terus ya itulah nggak jadi pergi. Terus juga ada berhubungan sama Kodondi. Mereka sharing juga sama Kodondi tentang pernikahan. Ternyata ya bla 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 bla. Ternyata bisa. Yang penting kamu syahadat seperti ini. Ya udah, kami turutin apa yang kami anggap dia leader juga lah bang. Leadernya kami, memacu kami, menasehati kami seperti apa. Ya udah. Intinya saya jalanin, dikasih tahu kalau Perbedaan yang abang rasakan gimana setelah abang syahadat itu, menjalani beberapa bulan menjadi seorang muslim itu, apa yang paling berbeda abang rasa ketika abang sekarang menjadi? Halo, selamat siang. Ya siang, diam dulu Ampi ya. perbedaannya takut dibilang berlebihan pula nanti bang. Nggak apa-apa, ini sekedar sharing-sharing aja kok, nggak apa-apa. Perbedaannya tuh Tuhan beda tuh, itu saja susah sekali. Diam dulu kok Ampi, kerasukan kok. Kan pikirin kau gue tanya gantian Ampi ya. Tunjukkan ajaran kasihmu, bisa diatur sendirinya. Ya silakan Baru. Diam dulu Ampi. Bang Rudi ini lebih duluan daripadamu. Sudah dari tadi. Gantian. Itu sudah khotbah dari tadi tuh. Iya, bentar dulu. Aku kan masih Nggak apa-apa tanya kalau dia mau ini. bicara. Oke, baik. Hormat Bang Iya, Farum. Silakan. Pak, itu nanti kita kasih Ampi nih. Silakan. Perbedaannya apa Bang rasakan? Perbedaannya kita lebih khusyuk sih bang. Kita lebih khusyuk, Gimana? terus kita benar-benar lebih ini sih bang, lebih intens, lebih pribadi lagi bang. Aku ambil wudhu, belajar ambil wudhu, kita bersihkan diri kita, terus kita sholat, kita benar-benar berdoa. Itu aku rasanya lebih bang. Terus Husna ya, aku beli bukunya di Gramedia, beli Al-Quran yang besar, aku pelajari semuanya, ternyata menakjubkan bang.
Itu yang aku rasain pribadi, bukan aku mau meninggikan satu agama, nggak begitu ya bang. Ini pengalaman pribadi aku sendiri loh. Ya. Yang lain Intinya mungkin bang, abang, maaf ya. ya, ya. Yang lain mungkin kalau belum dapat hidayah, sama seperti aku dulu bang. Paling begini. Ya seperti itulah bang. Seperti itulah bang. Tipikal Ya aku, Bang. intinya abang saat ini lebih tenang, lebih damai daripada ketika abang sebelum Islam dulu yang abang katakan radikal dulu kan. Ya, Ya kan? seperti itu. Bang. Dan ternyata setelah abang masuk ke dalam Islam, segala pandangan-pandangan abang terhadap Islam itu radikal, Islam itu begini. Ternyata tidak benar kan? Nggak benar bang. Itu cuma apa ya? Kalau ada, mohon maaf ya bang, kalau di dalam dunia perdebatan itu orang jago bicara seperti ini untuk entah apa motivasinya juga aku nggak tahu. Ya cuman yang namanya manusia ya bang, tetap ada rasa ingin nggak mau kalah. Itu yang aku lihat seperti itu bang. Kalau yang kulihat sih, cuman ya kalau kita sebagai Islam, kalau kita meluruskan seperti ini, mereka nggak mau dengar, mungkin mereka belum dapat hidayah, belum sampai waktunya, timingnya seperti apa ya. Kita udah cukup sampaikan aja sih bang. Kalau menurut pribadi aku. Betul, setuju. Jadi ketenangan jiwa itu bisa kita lihat gitu loh. Contoh kayak Ampi ini, dia kan masih Kristen nih. Begitu naik ke komal orang, nggak ada tenangnya jiwanya, mau nyambar aja dia. Itu namanya gitu. Entah apa yang mau dia buktikan, teh Allah. Mau nyambar dia ngomong. Kalian tidak tenang, makanya kau masuk Islam. Orang kalau tenang itu kan gitu, sama seperti bertarung kan. Kita bertarung sama orang gitu loh, berantem sama orang. Orang yang tenang sama orang itu nampak. Kalau orang yang tenang itu dia nggak berupaya untuk menyerang duluan, dia santai gitu loh. Tapi begitu dia diserang, dia memberikan serangan Saya kan tidak balik. serang, saya kan tidak serang. Saya tidak serang. Kalau saya serang berarti saya kasih. Oke Bang Rudi, ada lagi mau disampaikan Bang Rudi. Ini Ampi ini kalau ditahankan sedikit lagi gigit deh nih, gigit. Kita kasih kesempatan dia. Kalau kita tahan sedikit lagi ini menggigit dia nih, nanti digigit nanti Abang. Ya apa ya? Terus juga pesan-pesannya Kodondi yang aku salut bang, kan basicnya papa aku masih masih Konghucu bang. Iya. Masih Konghucu, juga cece aku juga Konghucu semuanya. Ya hormatin mereka, apalagi namanya orang tua, kita harus hargai, kita harus sayangin dia. Tapi dengan adanya seperti ini, awalnya mereka menolak bang. Mereka menolak ya. Siapa yang mau bang anaknya pindah agama kan? Tentunya mereka protes keras. Mereka dari bayi ngasuh kita, tapi kita kasih tahu mereka seperti apa begini. Kita tunjukkan dengan sikap kita bang. Masya Allah. Itu ya. Pesan-pesan Kodondi begitu. Karena memang gini Bang Rudi ya, karena memang di dalam iman dan Islam lah kita mendapatkan kelas adab dan akhlak, betul? Iya betul bang. Akhlaknya bang yang luar biasa itu yang aku luar biasa di dalam Islam. Ilmu aja kalah sama akhlak. Masya Allah. Iya. Sikap kita, cara kita bicara, jangan hanya mohon maaf ya, kasih, tapi kasih nggak sampai bang. Kalau kita bicara soal sorry ya. Jangan keras-keras, Bang Rudi, jangan keras-keras. Jangan keras-keras, nanti si Ampi dengar digigitnya nanti Bang. Jangan keras-keras. Pelan-pelan aja. Ini karena Faruk akhlaknya kurang bagus, makanya Dengar dia rumah. Nggak masalah kalau yang penting sih aku ungkapin kebenaran bang, lillahi ta'ala, bukan so agamis ya, ini pribadi aku sendiri. Mereka mau percaya atau nggak percaya atau mau seperti ini seperti itu urusan mereka bang. Rudi. Balik lagi, iya gimana abang, orang mana abang atau kakak ini? Ampi ini laki atau perempuan? Laki dia laki. Oh laki-laki. Kalau mau bicara ya silahkan. Kalau masih imannya Kristen ya nggak apa-apa, disampaikan aja. Sorry ya bang.
Ya silakan Ampi, silakan. Udah diizinkan bicara itu Ampi, silakan. Iya Bang Faruk, saya mau bertanya saja, mau bertanya Bang Faruk. Tadi Rudi, sekarang Bang Faruk mananya? Saya kan Siapa tadi kamu ngomong ke Bang Rudi atau ke saya? Dia. saya bertanya sama Bang Faruk aja, Rudi tidak usah. Oke, seperti aturannya Dinda ya. Kalau tidak on cam, siap bertanya turun, kita jawab di atas adik ya. Kenapa on cam? Apa Udah masalahnya? seperti itu aturannya, karena sudah banyak penghujat. Bukan, maksudnya begini Bang Faruk, maksudnya abang mau ngobrol dengan suaraku atau mau lihat saya? Iya, kita perlu juga lah melihat wajahnya supaya kita mengenal satu sama lainnya. Lihat aja buat apa? Ya kalian kalau memang melihat wajah untuk apa? Untuk apa kalian pajang-pajang gambarnya di rumahmu? Kalian buat patungnya untuk apa? Yang aku maksud siapa ngerti kan? Kalau memang nggak butuh wajah. Iya. Kalau memang kau tak butuh wajah, ngapain fotonya kau taruh di rumahmu? Itu kan beda toh. Itu kan Tuhan. Kalau saya kan tidak, abang mau Tuhankan saya. Oh, ada foto Tuhan ya? Kalau kau tidak mau mengaku, biar Iya. Ketika Tuhanmu berfoto, fotografernya siapa? baru kan fotografer tuh. Jadi siapa yang foto Tuhanmu? Kalau kau bilang itu adalah foto Tuhan, gambar Tuhan. Itu siapa Faruk yang foto. Itu Faruk yang foto. Oh enggak, kau bilang gambar di rumahmu itu gambar Tuhan. Yang menggambar siapa? Ya menggambar ada toh, makanya buka di Google situ tuh. Berarti Tuhanmu produk Google. Makanya buka di Google. Sekarang kau pakai HP itu siapa? Enggak. Kan foto Tuhanmu kan gambar Tuhanmu itu kan keluar nampak dapatnya dari Google. Berarti ya Tuhanmu itu produk Google. Maksudnya sekarang yang Anda pegang juga itu kan Google toh. Kau bukain sekarang Google toh. Terus di dalam itu Google itu ada gambar Tuhanmu. Gitu. Ya itu sudah, makanya itu kan pengetahuan yang datang dari Tuhan Yesus, makanya ada Google sekarang. Coba ya. Coba ku lihat gambarnya ya, Ampi ya. Bener nggak kata si Ampi ini ya? Ada nggak foto Tuhannya di sini ya? Sekarang saya mau bertanya dulu, Pak. Bentar ya, aku tengok Ampi ya. Aku lari-lari dulu. Tunggu dulu, kau nanti bohong. Aku tengok dulu lah. Aku goblok besar binatang kau. Yang mana ini Ampi? Yang mana nih gambar Tuhanmu? Yang ini kah? Yang ini yang mana? Banyak ini Ampi. Yang mana? Semua benar, yang ada di situ, yang muka kayak Faruk juga itu benar. Banyak kali lah berarti Tuhanmu. Iya, Tuhanku kan maha kuasa jadi. Tuhanku kan maha kuasa, jadi mukanya bisa kayak Faruk juga. Itu sudah. Oh, berarti bisa jadi aku juga Tuhan. Iya, kau juga Oh, Tuhan. aku juga Tuhan. Aduh ya Allah ya Tuhanku. Aduh. Sumpah saya berarti Tuhan dia. Sekarang, Faruk jadi Tuhan sekarang. Oh, ganti ngapain? Faruk kan sekarang jadi Tuhan toh. Nggak mau aku. Jangan kau bikin aku Tuhan. Faruk jadi Tuhan. Nggak mau. Kalau kau bilang aku Tuhan, kuturunkan kau. Karena harus melalui proses penyaliban. Nggak mau aku. Nggak mau aku. Satu kontestasi. Kenapa? Kau kan Korintus 11 nomor 26 harus melalui penyaliban. Kalau enggak, Iya, kalau enggak makanya. bisa aja keluargamu aja bikin keluargamu. Makanya saya suruh kau jadi Tuhan supaya saya mau salib Nggak mau kau. aku, nggak mau. Mau. Itu harus melalui proses penyaliban itu nggak mau aku. Itu sudah, makanya saya mau Tuhankan kau supaya saya salib kau Nggak sekarang. mau aku. Nggak mau aku, serem. Nggak mau. Siapa yang mau jadi Tuhan kau harus melalui proses penyaliban? Nggak mau aku. Nanti udah itu, udah selesai penyaliban, mayatku nanti hilang.
Aku susah di aku, enak di kau. Semua mau kau tuankan orang yang nggak ayah kau. Ya, tetap ya, semoga istiqomah ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istiqomah Bang Rudi Hens ya beserta istri. Ya, semoga istiqomah dalam iman dan Islam. Semoga iman dan Islam ini tak terlepas dari kita sampai dengan kematian datang kepada kita. Dan semoga Allah pertemukan kita di jannahnya, Bang. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada perlu apa-apa nggak apa-apa Bang, DM Bang Faru juga pun boleh kan gitu. Ya Bang Rudi ya, udah follow balik ini Bang Rudinya ya. Masih di Kalimantan Abang? Masih di Kalimantan Bang, di Pontianak. Oh, punya channel YouTube juga enggak? Channel YouTube enggak, kami baru mulai TikTok juga Bang. Kami jualan juga sih, cuman ya udah itu urusan hal yang lain. Kalau pribadi aku masuk ke sini pengen kasih Di follow teman-teman ya, Bang Rudi Hensnya di follow teman-teman ya, di follow 1,3K mata memandang, di follow beliau ya. Karena apa? Terkadang gini teman-teman, kita bisa mendapatkan inspirasi di mana inspirasi itu bisa menguatkan iman dan takwa kita ketika kita memandang kepada seorang mualaf. Itulah yang disebut dengan apa? Ilmu laduni ya. Dalam pemahaman kita ilmu laduni, ilmu yang datang tiba-tiba. Dari apa? Dari konsep pemahamannya dia. Memang Allah langsung yang memberikan dia petunjuk itu kan. Jadi ketika kita ngobrol sama mu'alaf ini, ada sebuah perkataan atau ada sebuah pemikiran di mana perkataan dan pemikirannya itu ya tak pernah kita pikirkan. Ini juga ya, itu mu'alaf itu. Jadi semoga setiap perkataan dan juga pemikiran itu bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai umat muslim itu sendiri. Ada satu hal yang mau aku infoin lagi nih Bang. Ya silakan, apa itu Bang? Kan saya punya abang, saya cuma 2 adik-beradik, sama cecehku kan udah punya keluarga. Abangku ini dia kan buka toko grosir Bang, cuman dia juga lagi kena apa ya? Kayaknya lagi kena virus nih Bang. Virusnya nonton Edis TV terus. Jadi aku udah sering. Dia Konghucu. Oh, Konghucu. Iya. Gimana respon dia? Nengok Edis TV gimana respon dia katanya? Dia selalu merendahkan sesuai apa yang dibicarain di channel YouTube itu. Dia ngikutin apa kata-kata itu, tapi aku udah pelan-pelan kasih tahu dia seperti apa. Udah hari ini udah nggak pernah nonton itu lagi. Mudah-mudahan dapat hidayah Bang. Minta doain semuanya ya. Oh, enggak, maksudnya penilaian dia bagaimana atau dampaknya setelah menonton Edis, apakah ada perubahan dalam diri dia yang mengarah kebaikan atau malah sebaliknya? Teman-teman di follow ya. Rudi Hensnya di follow teman-teman. Yang mau berbagi hadiah kepada Rudi silahkan teman-teman. Ya, beliau ini syahadatnya belum 12 deh. Ini baru bulan 4. Ya, jadi masih dikatakan mu'alaf beliau ini. Kalau Bang Faru ini sama itu istri nggak mu'alaf lagi. Beliau ini mu'alaf teman-teman. Ya Bang Faru pun berharap ada sesuatu yang bisa kukirim kepada dia menjadi hadiah untuk dia. Ya silakan. Gimana Bang Rudi? Setelah nonton channel itu ya, channel Edis TV, karakternya berubah, radikal, merendahkan satu agama, merendahkan agama Islam. Dia bilang Nabi Muhammad Tuhan lah, apalah inilah itu. Kacau Bang. Kacau banget. Jadi aku kasih tahu dia seperti ini. Bahkan di dalam mobil kami adik-beradik ya Bang. Dia masih lagi bicara seperti itu sampai dibilang gila sama ceceku Bang. Dibilang gila. Pokoknya GILA Bang, jangan dijelaskan kali nanti kena ban. GILA. GILA Bang. Intinya jadi punya sifat yang punya kebencian gitu Bang. Punya kebencian terhadap agama Islam. Dia bilang Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Nggak nyambung lah intinya Bang. Nggak nyambung. Karena memang begitu konsep. Karena memang pesan yang dilakukan si Edis itu, pesan yang disampaikan itu adalah kebencian. Supaya orang memandang Islam itu penuh dengan kebencian melalui apa? Melalui framing dia. Iya, framing semua saya bilang Bang. Tanpa dasar semua. Bang Fandi barakallahu fikum. Tapi sementara dia sendiri pun, dia ketika berdiskusi itu dia pilih-pilih lawan Bang. Orang-orang yang mau naik ke komalnya itu dipilih-pilih dia. Tapi kalau orang-orang yang nggak kemakan dengan framingan dia, contoh kayak Bang Faru, apologi lain, nggak mau naikkan.
Dia nggak mau naikkan itu. Karena ketika dia mau framing kita, contoh kayak saya kan, saya naik komal dia mau framing saya, ya, insya Allah saya bisa counter framing dia, dan saya balikkan ke dia itu sakit kali. Contohnya, nah, saya pernah diskusi sama dia yang kedua kali ini. Dia membahas tentang surat Taubah 29. Saya ingat materi ini. Surat Taubah 29, di mana di situ dikatakan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, kan gitu. Nah, saya bilang, kenapa harus diperangi? Kejam kali lah kalian Islam gini. Saya bilang, sebenarnya kalau kau baca dari ayat satunya, kau tahu kenapa itu diperangi. Karena orang-orang kafir pada saat itu melanggar perjanjian damai. Tapi jika kamu seorang pendiskusi yang ingin mencari sebuah jawaban, kau tanya dulu kenapa diperangi. Kenapa orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah juga Rasulnya diperangi? Yang pertama, karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, mereka tidak punya hukum. Mereka hidup sesukanya saja. Contoh perihal tentang kawin, saya bilang, kau kan tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya, kata dia. Sekarang saya tanya, ketika kau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti ketentuan-ketentuan dalam kau berkawin itu di luar dari ketentuan Allah dan juga Rasulnya. Nah, sekarang saya tanya, jika di luar dari ketentuan Allah dan juga Rasulnya, ya, adakah ayat dalam Bible di mana kau dilarang mengawini mama kandungmu sudah jadi janda? Kerasukan. Adakah ayat dalam Bible yang menentukan siapa-siapa perempuan yang boleh kau kawini? Adakah kau dilarang mengawini mama kandungmu yang sudah jadi janda? Adakah larangan bagimu mengawini adik kandungmu, kakak kandungmu, saudara kandungmu? Adakah? Aku bilang. Dia bawa dalam kitab perjanjian lama, nggak bisa, saya minta dari Yesus. Karena berdasarkan Efesus 2 nomor 15, itu hukum Taurat dan segala ketentuan itu telah dihapuskan, telah dibatalkan. Saya bilang dari Yesus. Terakhir dia bilang, nggak ada. Jika kau menganggap itu boleh, Faruk, itu terserahmu. Nah, sekarang yang kedua, ketika kami memerangi orang kafir, membunuh orang kafir di medan perang, di mana orang kafir itu berniat ingin membunuh kami, dan kami membunuh orang yang berniat membunuh kami di medan perang, kau anggap itu sebuah kesalahan, bagaimana bisa kau percaya membunuh Tuhan bisa masuk surga? Yang kejam dia. Kami bunuh orang kafir, kau bilang kejam. Bagaimana dengan seseorang yang memiliki iman membunuh Tuhan masuk surga? Pindah jantungnya mendengar itu. Ya, rupanya membunuh Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, penyaliban Yesus di kayu salib kok setuju nggak? Udah dibuang aku. Iyalah, sekarang jika memang kalian tidak setuju dengan pembunuhan itu, saya tanya, pembunuhan dia di kayu salib setuju nggak kalian? Kalau kalian nggak setuju, nah tarik balik itu dosa kalian. Kan udah ditebus, balikkan lagi. Balik dosa kalian, ya kan? Ambil lagi tuh. Ini ambil sini dosaku. Nggak setuju aku mau penyaliban sini. Balik lagi. Berarti kan kalian setuju. Karena apa? Iming-iming dosa sudah ditebus. Nah, ini dituju. Bunuh orang kafir atau bunuh Tuhan, mana lebih keji? Setelah itu sampai detik ini dia nggak mau naikkan saya lagi di komalnya, Bang. Dengan berbagai macam alasannya. Gitu, Bang. Berarti dari keluarga cuma abang aja yang muslim? Iya bang, cuman mereka sedikit-sedikit kan agak heran sama saya. Heran kenapa saya dari Kristen bisa masuk Islam. Karena dulu juga saya pegang Bible, saya baca begini-begini. Mereka juga pernah jadi Kristen, tapi sorry ya, jangan tersinggung buat yang masih Kristen. Mereka anggap ada kata-kata yang menyinggung. Kalau di luar Yesus akan masuk neraka, itu yang kami kurang terima, bang. Karena basic kami sementara itu, tidak ada dalilnya, ya? Terus menurut sementara itu tidak ada dalilnya, ya? Iya, terus kurang murni, bang. Mohon maaf ya, aku bukan sok hebat atau sok apa. Aku setelah dengar channel Kodondi membedah semua itu, bang, lebih yakin aku, bang. Nggak murni, mas, ya. Kurang murni. Cuma 18% perkataan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih.
Oke, silakan Le Erik. Ada yang mau ditanyakan ke saudara baru kita Bang Rudi mungkin dari Le Erik atau itu Esti? Masih noise, Le, masih noise, lanjut. Oke, kita sapa dulu nih, Bang Rindu Bintang. Telah bergabung di Rindu Bintang. Kok naik? Belum undang. Halo, Rindu Bintang. Ya, silakan teman-teman ya di follow ya, Bang Rudinya di follow. Yang ingin berbagi hadiah kepada beliau silakan ya. Ini si agama ini coba kita naikkan. Islam apa Kristen? Untuk sekarang saya lagi dalamin buku ini, Bang. Buku tentang Nabi Muhammad dalam berbisnis. Saya mau terapin itu, Bang. Oh iya. Apa judulnya tuh? Kontennya. Ada di itu cara bisnis Rasulullah, Bang. Sebelum masa kenabian dia seperti apa. Aku mau Intinya lagi dari dalam para bisnis beliau itu kan, Nabi itu kan dia ambil barang ya ketika dia berniaga satu tempat, apa yang tidak ada barang di tempat itu diniagakan di situ, dan apa yang tidak ada di tempat dia tinggal itu dibawa dia dari tempat itu. Begitu Bang kan, berbolak-balik dia. Dapat di sini, dapat di sana. jujur juga, Bang. Jujur juga Ya. amanah. Ya apa adanya, Bang. Dipercaya lah, Bang. Itu yang aku bikin aku main salut, Bang. Berarti Abang udah baca juga kisah yang ketika Nabi dititipkan barang dagangan, selama 3 hari Nabi nggak bergerak dari tempat itu, tetap menjaga barang dagangan itu hingga dia digelar Al-Amin. Itu aku belum terlalu tahu sih, Bang. Cuman aku baru mulai Jadi ada belajar kabilah, semuanya. ada kabilah dari Syam, ya pada saat itu ada kabilah dari Syam, dia berniaga di daerah Mekah. Nah, di suatu ketika Nabi Muhammad SAW dititipkan barang dagangannya, jagakan, karena si kabilah ini membeli barang dagangan yang lain. Rupanya kabilah ini lupa barang dagangnya dititipkan sama Nabi. Kabilah itu pulang sampai di tempat dia, kan gitu, sampai di tempat dia, baru tersadar dia, barang daganganku itu pun lebih dari 3 hari itu masalah. Dikejarnya ke sana, ternyata Nabi Muhammad SAW tidak bergeser dari tempat dia dititipkan barang dagangan tadi. Disitulah Nabi Muhammad SAW digelar dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.